Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang kita masih bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit, ya, sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pagi ini. Semoga demikian juga ya seterusnya kita dalam kondisi fit, apalagi di luar sana katanya pandemi COVID menggila lagi, ya. Saya baca kemarin, hari Senin kemarin kasus barunya itu terpuncak ya dalam sejarah pandemi kemarin mulai Maret 2020 itu yang terbanyak ya. Jadi masih kalah dibanding dulu-dulu, ini yang paling itu. Padahal kita sempat hampir selesai ya. Maka teman-teman jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, tapi jangan terlalu paranoid gitu ya. Tetap bisa aktivitas, tapi ya itu tadi ikhtiar ya. Prokes ya, cuci tangan, pakai masker, ya, jaga jarak. Dan kalau memang tidak diperlukan, jangan keluar. Ya, kalau tidak diperlukan banget ya, kalau misalnya harus ke kampus dan itu berkaitan dengan apa ya perkuliahan ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma hanya sesuatu yang nggak penting dan itu bisa ditunda, silakan nggak usah dilakukan. Ya, mari kita berdoa. Semoga perkuliahan perkuliahan pagi ini berjalan lancar. Semoga perkuliahan ini benar-benar apa yang kita inginkan, yaitu mendapat ilmu yang berguna, yang bisa kita gunakan nanti sebagai bekal ketika kita meniti kehidupan setelah lulus kuliah. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing, berdoa. Selesai. Oke, teman-teman, ada yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan materi-materi sebelumnya tentang proses komunikasi? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Saya tadi sempat lihat presensi di My Brilliant, sudah banyak yang presensi. Tolong mungkin ketua kelasnya Karima atau Aini ya? Oh, Aini sih lupa aku. Ketua kelas Imam itu yang nanti siang. Aininya yang belum hadir ya, ketua kelas kita. Ya mungkin kalau Aininya belum hadir, mungkin siapa Karima membantu untuk mengingatkan, mumpung masih ada waktu untuk presensi, masih ada di dalam toleransi keterlambatan. Oke, kalau memang tidak ada ditanyakan terkait materi sebelumnya, saya akan lanjutkan tentang materi yang menurut saya ini puncak. Ya, ini adalah pertemuan yang ke-13 kan? Berarti kita masih ada satu pertemuan lagi. Insya Allah di satu pertemuan terakhir itu saya akan sampaikan UAS. Jadi hari ini insya Allah akan saya selesaikan semua materi proses komunikasi. Maka saya bilang tadi, inilah puncak puncak perkuliahan proses komunikasi. Sudah lihat materi PowerPoint-nya di Google Meet kalian, di layar kalian? Terlihat nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Hari ini kita kita kumpulkan, kita rangkum ya dari semua apa yang kita pelajari pertemuan pertama sampai pertemuan kemarin, pertemuan 12 di dalam satu pertemuan ini. Ya, ini yang mungkin kenapa kalian disuruh belajar proses komunikasi. Ya, karena ini yang memang penting ya, seperti saya bilang bahwa teman-teman kadang-kadang lupa bahwa sesuatu itu yang kita lakukan biasanya banyak sekali berkaitan dengan komunikasi. Kenapa kok kita berkaitan dengan banyak dengan komunikasi? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah butuh dan berhubungan dengan manusia lain. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tadi itu, maka perlu komunikasi. Ya, maka apapun ya, selama itu memang berhubungan dengan manusia, termasuk desain. Ya, maka
ini yang sering kadang-kadang saya sampaikan dulu sebelum saya mengajari proses komunikasi. Saya untuk mata kuliah ini baru semester ini mengajar proses komunikasi, sebelumnya belum pernah. Tapi di mata-mata kuliah saya selalu menyinggung bahwa apapun yang kalian lakukan, misalnya contoh di mata kuliah saya yang di web design, ketika kalian membuat website, itu sebenarnya adalah menyampaikan proses komunikasi. Maka website yang baik itu pesan yang disampaikan itu kena. Demikian juga misalnya kalian membuat desain ya untuk logo atau mungkin untuk apa ya, untuk branding gitu. Itu juga merupakan pesan ya, merupakan komunikasi yang ada pesan yang mau disampaikan. Sehingga kalau kalian cuma sekedar membuat desain yang hanya berdasarkan apa ya, landasan artistiknya, kecantikan, keindahan seperti itu, tetapi kalau kemudian tidak sampai komunikasinya, berarti desain itu tidak baik. Jadi desain apapun itu sebenarnya harusnya mencapai tujuan komunikasi. Maka kalian di sini harus belajar apa sih sebenarnya komunikasi itu, ya. Maka di sini kita belajar khusus hanya di proses komunikasi. Ya, makanya pernah kemarin saya bilang di beberapa di pertemuan yang lalu mungkin ya, mungkin paling tepat sebenarnya kalian karena memang bukan komunikasi, meskipun kalian mahasiswa komunikasi, kok bisa Pak? Ya kan kalian mahasiswa di kafe kan, kayaknya kan di situ komunikasi, ya nggak hanya fokus proses, harusnya kalian minimal belajar komunikasi secara keseluruhan, mungkin nggak banyak tapi sedikit-sedikit, yaitu mungkin nama mata kuliah ini harusnya mungkin pengantar ilmu komunikasi, ya karena saya lihat juga nanti ada mata kuliah komunikasi lain, yaitu sosiologi komunikasi, ada psikologi komunikasi kalau nggak salah. Nah, tapi nggak ada pengantar ilmu komunikasi, yang ada yang ini proses komunikasi. Maka saya ke proses komunikasi ini meskipun lebih khusus, ya mungkin saya kejarkan sedikit tentang ilmu komunikasi yang lain. Ya, lah di sini kuncinya ya. Di sini kita hari ini belajar tentang bagaimana merencanakan program komunikasi. Ya. Merencanakan program komunikasi. Program komunikasi itu seperti apa, Pak? Sebenarnya program komunikasi itu ya ketika kita mau melakukan komunikasi itu namanya program, itu sederhananya. Contoh misalnya pagi ini saya mau mengajar mata kuliah ini 7:30. Tadi malam saya sudah menyiapkan materi ini sampai pukul 12 kalau nggak salah untuk bikin PowerPoint ini ya. Saya menyiapkan materi, saya belajar. Ini yang sebenarnya juga dinamakan perencanaan program komunikasi, karena apa yang saya lakukan pagi ini melakukan program komunikasi dan saya rencanakan ya apa yang harus saya katakan, nanti apa yang saya sampaikan, mungkin apalagi waktunya kira-kira cukup atau enggak, seperti itu ya sederhananya ya. Tapi ini yang mungkin agak rumit ya, mungkin sederhananya ya seperti yang mungkin pernah saya berikan contoh, misalnya kalian di rumah misalnya ya mau keluar butuh duit untuk beli bensin, kalian sudah berpikir nggak punya duit ini, bensinnya mau habis, padahal mau keluar misalnya ke kampus, mau minta duit ke orang tua. Nah, kalian ini sebenarnya juga sudah merencanakan program komunikasi. Aku nanti tujuan komunikasi saya lakukan dengan misalnya mama, misalnya itu adalah dapat duit, targetnya misalnya minimal 15.000 misalnya. Misalnya 15.000, ini adalah program komunikasi. Kalian sudah merancang, nanti saya ngomong kayak gini, nanti seandainya nanti bunda, mama itu menjawab begini, saya sudah menyiapkan pertanyaan begini. Kalau perlu saya bawa bukti-bukti misalnya untuk meyakinkan. Artinya kalian seperti ini, meskipun sepele seperti ini, beda dengan kayak kuliah saya ini yang mungkin agak kompleks, yang seperti hanya sekedar meminta uang kepada orang tua, itu pun juga adalah program komunikasi. Ya, program komunikasi, sehingga kalian mungkin sudah menyiapkan, bahkan tadi saya bilang kalian mungkin sudah menyiapkan materinya, misalnya contoh menunjukkan WA-nya ya teman gitu, misalnya kita diajak sama teman ketemuan dulu di kampus gitu, aku nanti ke kampus, ini buktinya si siapa misalnya teman kita namanya Daniel misalnya, ini Daniel temanku ini sudah WA ke aku, ini contoh mungkin kita sudah menyiapkan ya, karena kepingin kita program komunikasi yang kita lakukan ini sukses. Suksesnya apa? Dapat duit ya kayak gitu ya, dan ada targetnya ya, sini mama punya uang cuma 5.000, wah ini mungkin suksesnya cuma 33% ya, targetnya 15%.
wah 5.000 ini dapat berapa liter gini ya, kayak gitu. Mungkin ada yang mau memberikan contoh sederhana tentang apa sih program komunikasi, apa yang sudah kalian lakukan program komunikasi terakhir ini? Mungkin mulai bangun tidur sampai sekarang, atau tadi malam mungkin melakukan program komunikasi. Ini selamat datang, kamu kayaknya terlambat ya? Iya Pak, maaf Pak. Kenapa terlambat? Bangun kesiangan? Enggak Pak, saya mandi dulu. Oh bagus, begitu. Harusnya memang kayak gitu, terus sarapan, duduk di kursi, menghadap meja, mantap gitu. Secara psikologis ya. Ini? Iya Pak. Sudah melakukan program komunikasi? Apa yang sudah dilakukan program komunikasi pagi ini dan mungkin tadi malam? Pagi ini sudah. Apa? Ngobrol Pak. Sama Bunda saya. tujuannya? Kenapa Pak? Tujuan program komunikasimu tadi apa? Bercanda Pak. Ya, mungkin ada yang lebih spesifik gitu ya, dari ada tujuannya gitu ya. Kalau bercanda berarti sekedar apa? Menyampaikan itu ya, kemarin fungsi sosial ya, hiburan gitu ya. Daniel sudah melakukan program komunikasi pagi ini atau mungkin tadi malam? Berdiskusi dengan teman untuk mengerjakan tugas mungkin? Iya Pak, sudah, tapi pagi ini tidak, tadi malam aja Pak, sama teman. Kita main futsal gitu. Jadi diskusi kita nanti, kan kita main futsalnya kan untuk cari dana gitu kan, jadi saya komunikasi sama teman-teman, kita ya begitu Pak, komunikasi seperti itu. Ya, betul. Ya, saya sudah, kamu itu ya, atlet ya? Atlet futsal ya kamu ya? Atlet sepak bola ya kamu Daniel ya? Dulu Pak, lapangan besar Pak. Ya. Oke. Ya, jadi itu ya, termasuk nanti ketika kalian kelihatan seperti tidak berkomunikasi ya. Seperti sudah saya terangkan beberapa waktu yang lalu, komunikasi itu bentuknya macam-macam ya. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi nonverbal, ada komunikasi lisan, ada komunikasi simbol ya. Simbol ini ya misalnya huruf gitu ya, atau mungkin emoticon ya, termasuk juga adalah logo. Logo ini juga adalah komunikasi. Oh ya, tapi silakan suruh presensi ya siapa? Nah ini ya, jadi yang nggak bisa kuliah nggak apa-apa ya, tapi presensi tetap lakukan presensi aja ya, silakan ya. Jadi kayak desain pun itu juga komunikasi. Jangan salah bahwa kita melakukan ini. Pokoknya berkaitan dengan manusia. Kalian membuat logo kan bukan untuk dinikmati sendiri kan. Logo itu untuk klien. Klien itu mau menunjukkan ke calon konsumen. Ini adalah komunikasi. Ya. Kalian apalagi bikin komik ya. Komik jelas komunikasi ya. Buat orang lain dibaca, kemudian harus dipahami. Ini apa sih maksudnya ini? Ceritanya apa? Sorry bahasa Jawa ya. Apa ini maksudnya ini? Cerita tentang apa ini gitu ya? Sehingga kalau nggak komiknya tidak komunikatif, nggak kena mungkin, nggak bagus gitu ya. Pernah nggak kalian melihat ada komik yang membaca nggak paham gitu kan? Mungkin ada ya, tapi komik-komik yang bagus ini memang sudah bagus ya. Jadi dia sudah merancang di sketch itu mana yang perlu digambar, mana yang tidak perlu digambar. Jadi sampai melihat gambarnya sambil melihat balon-balon katanya, mereka paham ya. Bagaimana kalau kita salah mengambil gambarnya? Ya nggak perlu digambarkan yang perlu justru tidak, yang tidak perlu malah digambarkan. Nah ini mungkin malah kita nggak paham ya. Nah, itu mungkin salah satu teknik juga itu. Bagaimana membuat komik kita mungkin menjadi komunikasi yang bagus ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan program komunikasi? Ya, perencanaan program komunikasi atau disingkat dengan PPK. Dulu ada apa? P3K ya. Ini P-nya 2, bukan P-nya 3. Adalah upaya membuat rancangan pelaksanaan sebuah bentuk kegiatan komunikasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, eksekusi di lapangan, hingga monitoring dan evaluasi. Jadi yang dinamakan dengan perencanaan program komunikasi adalah demikian ya. Jadi adalah upaya
ya, membuat rancangan, ya namanya di situ perencanaan, berarti membuat rencana pelaksanaan sebuah bentuk kegiatan komunikasi, mulai dari perencanaan, pengomunikasian, pelaksanaan di lapangan hingga monitoring dan evaluasi. Ya, program komunikasinya apa? Program komunikasi ya, ketika kita melakukan komunikasi, baik komunikasi secara lisan maupun non lisan, ya, mau verbal maupun non verbal, ya. Mungkin yang simpel maupun kompleks. Cuma bedanya kalau simpel mungkin semuanya tidak perlu tertulis ya. Misalnya contoh seperti tadi, contoh misalnya saya mau minta uang beli bensin ke Bunda karena mau ke kampus. Kalian sudah merencanakan ya, terus kemudian sudah mengorganisasikan materinya, termasuk bukti WA-nya kayak itu sudah disiapkan, kemudian berkomunikasi, dan kemudian kalian mungkin melakukan monitoring, tapi itu mungkin dilakukan di dalam diri kita, nggak perlu sampai detail ya. Jadi sehingga, waduh, gagal ya, misalnya nggak dapat duit, berarti ini apa ini, nanti ke depan mungkin saya harus begini gitu ya. Mungkin wah ini nggak pas ini situasinya atau apa gitu ya. Nah ini kita akan menjadi membuat lebih kompleks ya. Misalnya contoh kayak perkuliahan saya lebih kompleks, tapi ada yang lebih kompleks lagi ya. Misalnya contoh membuat kampanye ya, kampanye misalnya kampanye periklanan ya, seperti kalian ikut atau mempelajari di mata kuliah manajemen periklanan, itu kita bikin kampanye periklanan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kampanye periklanan ini kena, ini contoh ya program komunikasi. Atau mungkin kampanye biasa, yaitu kampanye sosial, seperti bagaimana membuat masyarakat misalnya mau vaksin ya, ini kan di sekarang ini menurut saya kampanye vaksin ini nggak terlalu sukses ya, karena masih ada beberapa penolakan ya, meskipun saya tahu mungkin nggak suksesnya ini mungkin karena pemerintah nggak ngepushnya apa, karena memang vaksinnya terbatas ya, sehingga kalau takutnya dipush banyak orang itu malah tambah kecewa karena mungkin nggak ada ya, karena kan ini kan mengandung bahan ya. Nah, tapi misalnya kampanye-kampanye yang lain, misalnya contoh memberikan ASI, ya, mendorong ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya, ini kampanye ini ya. Apalagi mungkin kampanye-kampanye sosial, ada yang memberikan contoh, Pratna, Paras Latin, Pratna, mungkin mau memberikan contoh kampanye-kampanye sosial apa yang mungkin ada di masyarakat. Kampanye jangan membuang sampah sembarangan, kampanye jangan merokok, kampanye untuk tidak membuang plastik tetapi misalnya mengumpulkan. Apalagi Ikhwan mungkin mau memberikan contoh kampanye sosial. Caleg mungkin Pak. Kenapa? Caleg pemilihan Pak. Nah, itu sudah kampanye, bukan kampanye sosial. Enggak, kita mau ke kampanye sosial dulu, contoh kampanye sosial. Artinya kampanye sosial ini tidak tujuannya untuk sosial ya. Kalau kampanye caleg ya itu nanti saya mau ngomong itu sebenarnya, tapi ini kita masih kampanye sosial dulu. Kalau kampanye caleg itu jelas memang sudah ada tujuan dan untuk kepentingan caleg ya, atau mungkin capres, calkot, cabut kayak gitu. Enggak, ini yang kampanye sosial. Apa contohnya kampanye sosial? Penyuluhan narkoba, Pak. Yes, betul sekali ya. Ini saya lihat masih masih dilakukan, meskipun saya lihat karena pandemi ini ya, intensitasnya berkurang ya. Karena saya lihat dulu itu ada mobil kayak polisi gitu, itu datang ke komunitas-komunitas ya, termasuk di kampung saya itu ada kampanye itu. Jadi polisi datang ke kampung kami, kampungnya didatangkan, terus kemudian ada dari polisi ya, tentu ya, polisi, terus bukan polisi ya, BNN ya, meskipun BNN itu mungkin ada banyak polisi di situ, tapi mungkin nggak hanya BNN ini kan bukan polisi sebenarnya, seperti itu yang kemudian melakukan kampanye. Bagus, betul Resendria. Tadi ada yang ngomong tadi ketutupan sama Resendria, siapa tadi yang ngomong? Saya, Pak. Iya, apa Prana? Contohnya kampanye sosial? Yang 3M itu, Pak, menguras, mengubur, menutup. Oh, yang itu ya, apa itu, demam berdarah ya? Iya, lagi marak soalnya di tempat Iya. saya. Oh iya dah, di tempatmu di mana? Magetan, Pak. Oh iya dah.
Oh, Magetan. Magetan mana kamu Beratna? Parang. Parang. Parang itu dekat kota. Deket ke Ponorogonya sih, Pak. Oh, situ. Ya, ya, ya. Aku kemarin 2 minggu yang lalu mungkin ya ke Magetan, tapi Magetan dekat Madiun. Apa itu Takran? Ya, di Takran, Kecamatan Takran, desa apa itu? Ya dekat jembatan situ. Kalau lurus lagi udah Madiun sebenarnya. Situ saya. Oh, kamu di situ ya di Magetan. Oh, sekarang lagi marak ya. Oh, saya pikir lagi marak di Magetan itu ini COVID kalau nggak salah ya. Kalau saya baca itu khususnya di Takran itu banyak yang kena COVID itu, sampai yang kiainya Pondok Takran itu yang masih apa ya, masih ada kerabat dengan Pak Dahlan Iskan itu sampai meninggal dunia itu. Ya. Ya, bagus sekali ya yang sudah disampaikan Pratna contohnya dan Rasendria tadi ya. Itu kampanye sosial. Ada mungkin kampanye yang lain ya, kampanye komersil, misal kampanye komersil ya, misalnya kampanye periklanan untuk bagaimana beli produk saya, bagaimana beli jasa saya. Ada kemudian mungkin kampanye yang lain ya, kampanye memilih saya ya, seperti itu. Ini adalah program komunikasi semua. Lah, maka di sini perlu direncanakan supaya program komunikasi sukses. Pak Yusuf, kalau nggak direncanakan bagaimana? Ya kemungkinan nggak sukses ya. Kalau direncanakan aja kadang-kadang nggak sukses, apalagi nggak direncanakan ya. Ya misalnya mau rencana tadilah sederhananya mau kampanye tentang narkoba misalnya, saya yakin polisinya tadi itu atau tim dari BNN ini tadi udah nyiapkan mau apa, bagi brosur, mungkin beri hadiah, yang bikin PowerPoint-nya ya. Oke, maka kita lihat di sini, maka perencanaan program komunikasi ini maka harusnya sifatnya terukur dan sistematis. Terukur itu jelas ya, mencapai tujuan. Sederhana ya kayak tadi itu. Saya mau bikin program komunikasi, yaitu minta duit ke ibu saya, ya. Dapat duit nggak? Dapat. Tapi nggak sesuai target 5.000. Berarti tadi saya bilang suksesnya cuma 33%, ya kan, sepertiga dari 15. Dapat nggak? Sukses berat Pak Yusuf, dapat 100.000. 15.000 dapat 100.000 ya, ya, tapi disuruh 100.000-nya disuruh beli ini. Oh ya, oke. Sukses nggak? Gagal total, Yusuf, ditolak. Bahkan nggak boleh keluar. Alasannya pandemi. Kenapa nggak online aja, kata Bunda gitu ya. Ini contoh ya, harus terukur. Kemudian sistematis ya tadi itu sesuai tahapan ya, sudah direncanakan sesuai sistem ya, semakin sistematis ya. Nah, maka kalau menurut Simmons dan Mujika ya, agar PPK ya berjalan dengan efektif, maka pertama kita harus menentukan dulu durasi waktu. Berapa lama sih program ini dilaksanakan ya? Kampanye tadi itu misalnya kampanye narkoba ke kampung saya. Sudah memperkirakan durasinya 2 jam aja. Sudah termasuk tanya jawab, atau mungkin 2 jam presentasinya, mungkin 1 jam tanya jawab, atau yang lainnya hiburan atau apa ya kan, sudah direncanakan. Jadi jelas ya, termasuk kapan ya, termasuk misalnya kalian tadi itu minta duit ke Bunda misalnya, itu kalian sudah menentukan kapan ini, karena ya kejadiannya kan pasti juga ya, kalau misalnya mau berangkat ya berarti mau ketemu di kampus jam 9 ya, dari rumah misalnya perjalanan sekitar 30 menit ya, minimal jam setengah 9 berangkat, atau jam 8 lebih lah berangkat. Berarti sekarang lah minta duitnya ya. Sekarang sudah 8 kurang 5 ya. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan siapa khalayak kita ya. Khalayak ini kalau di istilah proses komunikasi namanya apa? Nah ini. Iya, Pak. Kalau di proses komunikasi, khalayak ini kita ada istilahnya apa? Yang kita kenal di istilah di proses komunikasi untuk khalayak ini. Khalayak.
Ya, masyarakat bukan? Ya, di istilah kita, di proses komunikasi yang kita pelajarin, ya, kan nomor 2 adalah menentukan segmentasi khalayak. Khalayak ini, kalau di dalam proses komunikasi disebut apa? Ada yang mungkin bantu? Ratna? Komunikan Ini- apa Pak? Yes, betul sekali, Wan. Waduh, kamu di mana, Wan? Rumahmu, Wan? Kamu kuliah di mana ini? Dari mana? Di mana ini? Di rumah atau di mana? Di rumah Pak. Rumahmu di mana? Sidoarjo Pak. Wah, sama dengan aku. Mendung ya. Ya, betul sekali. Terima kasih Ikhwan, masih mengingat. Ya. Jadi kalau kita tahu proses komunikasi, ada komunikator dan bla bla bla, maka khalayak ini adalah istilah untuk proses komunikasi namanya komunikan. Ya. Jadi kita tentukan siapa yang akan jadi komunikan. Kalau di kasus tadi saya minta uang sama Bunda, berarti komunikannya siapa? Bunda, ya kan? Kalau saya memberikan kampanye narkoba di kampung, khalaiknya siapa? Orang kampung, ya. Ya, demikian yang lain ya. Kemudian yang kedua, melakukan riset ya. Melakukan riset ini sebenarnya adalah mencari bahan ya, kampanye mencari bahan, mencari materi atau menyiapkanlah kampanyenya riset ya. Ya kayak saya misalnya bikin materi ini saya juga riset. Termasuk juga tadi itu kalian ketika kok contohnya minta duit ya, ini paling gampang soalnya ya. Minta duit ya, kalian mungkin melakukan riset ya. Riset ya apa ya supaya sukses ya. Gimana ya kalau sukses? Oh, saya tak menunjukkan nanti bukti saya dengan WA dengan teman saya bahwa memang ini bukan sesuatu karangan tetapi memang benar saya harus ke kampus misalnya. Atau mungkin ini saya riset, saya lihat Bunda ini gimana nih kalau mulai pagi nyanyi-nyanyi ini hatinya senang ini. Tapi kok mulai tadi pagi kok ngomel-ngomel, wah hatinya ini nggak senang ini riset ini. Berarti kalau senang, wah ini tepat ini mungkin ya. Ngomel-ngomel, wah ini nggak tepat ini, kemungkinannya gagal atau saya jadikan nggak pelaksanaan program komunikasinya atau gimana gitu. Ada strategi yang lain nggak? Riset, minta sama adik, bantuan adik, atau mungkin ke khalayak yang lain yaitu ayah misalnya. Ayah sudah ya ini contoh. Kemudian berikutnya, nah ini tadi hubungannya adalah menentukan strateginya yang pas, menentukan strategi yang tepat. Ya, semuanya harus seperti itu. Saya aja berpikir ketika tadi malam mau mengajar kalian ini, enaknya apa yang harus saya siapkan? Maka saya siapkan bikin materi seperti ini. Ya, saya bikin lagi materinya ini supaya kelihatan bagus ya, kayak gitu. Nah ini saya siapkan. Demikian juga mungkin staf BNN atau tim BNN ketika mau kampanye tentang narkoba, dia juga menentukan enaknya gimana ya. Orang kampung ini lengkap ya, mungkin ada orang tua, ada remaja, ada anak-anak. Mungkin nggak perlu serius-serius ini, mungkin dibuat santai misalnya, sambil nyanyi-nyanyi misalnya. Atau mungkin pemutaran film, wah ini pemutaran film ini senang ya misalnya. Atau mungkin pakai boneka. Yang saya tahu itu kalau sekolah-sekolah yang SD atau TK, polwannya itu polisinya itu pakai sandiwara boneka kayak gitu ya, yang berkaitan dengan kampanye lalu lintas misalnya ya. Ya ini tentu strateginya kita harus ngatur ya. Kalau misalnya ini Pratna, tadi kamu katanya di Magetan kan ada kampanye 3M ya. Lah itu kira-kira yang tepat untuk khalayak di tempatmu bagaimana strateginya? Kalau di tempat saya itu ngumpul sih Pak. Tipe sosialisasi gitu loh. Ya, yang disampaikan komunikatornya apa? Strateginya dia? Itu pakai apa sih? Abate. Oh ya, itu yang mungkin yang mungkin disuruh ya, enggak? Strategi komunikasinya, cuma mereka dikumpulin, terus kemudian model ceramah gitu, atau mungkin ada papan peraganya pakai pakai poster atau mungkin pakai PowerPoint gitu. Pakai PowerPoint, Mbak. Ada proyektornya ya, bawa proyektor berarti ya.
Nah, Iya. itu ada video-videonya atau kemudian ada demonya juga, ada bot ini pakai cara memakainya gitu. Cuma foto-foto gitu sih, Pak. Oh gitu. Ya, itu contoh ya. Tentu strategi yang tepat ini harusnya bisa mencapai efektivitas program ya. Jadi untuk mencapai efektivitas program ini ya harus strateginya juga tepat ya. Karena misalnya kalau strateginya nggak pas ya kemungkinannya programnya itu juga nggak pas, artinya nggak tepat, nggak tercapai ya. Maka ini yang penting sebenarnya yaitu menentukan strategi. Nah, menentukan strategi yang tepat ya tadi itu berdasarkan yaitu poin 3 ya, yaitu dari poin 3 itu melihat juga segmen khalayaknya. Oke, saya lanjutkan. Maka perencanaan program komunikasi merupakan fungsi manajemen, usaha untuk menerjemahkan misi, visi, mandat, dan tujuan strategis. Ya ini kalau agak kompleks ya, misalnya tadi itu BNN, yang itu Pratna, yang apa kampanye 3M ini siapa ini komunikatornya? Siapa yang punya gawe ini? Itu kemarin sih, Pak, ada anak KKN UNED. Oh, anak KKN. Ya. Loh, kok boleh KKN itu keluar? Nggak tahu ya, Pak. Kemarin ada. KKN-nya biasanya kan di desanya masing-masing. UNED itu orang kampung situ nggak? Warga situ nggak? Kelihatannya iya sih, Pak. Oh iya. Yang saya tahu KKN boleh, tapi ya KKN di desanya masing-masing. Kayak kakak kelas kalian dulu itu, mata kuliah apa itu, ketika saya minta mereka bikin video, kebanyakan karena mereka KKN ya mereka KKN-nya di desanya masing-masing. Meskipun di situ ada juga KKN mahasiswa lain, maksud dari kampus lain, tapi ya masih tetangga, jadi lucu. Jadi kalau kita biasanya KKN kan satu kampus ya, misalnya Undika, ini KKN bisa macam-macam kampus ya, tapi masih warga ini situ ya, tapi mereka bikin itu ya, jadi kampanye KKN-nya di situ. Ya ini berarti di sini tentu misi visi ya dari pihak KKN-nya tadi ya, nah itu maka di sini tergantung tadi ya komunikatornya siapa ya. Nah sekarang apa sih ruang lingkup PPK-nya? Apa yang menjadi batasan, yang menjadi ruang lingkupnya? Yang pertama ya, ini yang ini agak kompleks ya. Tadi kan saya berikan contoh-contoh yang sederhana kayak misalnya minta duit, anggap seperti itu. Ini yang mungkin agak kompleks, yaitu misalnya humas ya, humas di dalam perusahaan ya, yaitu menyampaikan apa, misalnya meningkatkan citra perusahaan, pemasaran ya, seperti kalian kemarin belajar di manajemen periklanan ya, membuat kampanye periklanan ya, manajemen termasuk yang nomor 3, atau penyuluhan atau pendidikan ya, tadi itu pihak KKN ya, atau mungkin BNN ya. Kemudian perencanaan sumber ya, perencanaan sumber itu yaitu di proses komunikasi ya, sumber itu adalah komunikator ya. Perencanaan message ya, pesan, perencanaan komunikan, perencanaan media, perencanaan efek, dan perencanaan monitoring dan evaluasi. Ini ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya contohnya ya. Nah, kalau kita lihat ya ini kalian sudah pasti hafal banget ya. Kalau menurut Harold Laswell itu disampaikan dengan kalimat, ada yang masih ingat? Eli? Masih ingat pengertian komunikasi menurut Harold Laswell yang bisa dijadikan kayak kalimat? Tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Daniel mungkin masih ingat? Sudah lupa? Aduh Pak, saya tidak ingat modal komunikasi ini. Oh gitu. Kok sudah lupa teman-teman ya? Ya sama dengan ini, cuma dalam bentuk kalimat ya, menggunakan kata tanya. Jadi source itu who, message is what ya, channel in with channel ya, receiver to whom, effect with what effect. Jadi
model komunikasi yang dibikin kalimat ya oleh Harold Laswell itu sehingga mudah ngafalnya. Who says what in which channel to whom with what effect. Who says what in which channel to whom with what effect. Sama ya, jadi ada kayak gini lah. Ini adalah model proses komunikasi model proses komunikasi ya. Ada komunikator menyampaikan pesan lewat channel, diterima sama komunikan, ada efek ya. Nah, kemudian si siapa namanya receiver mungkin bisa berbalik peran dari receiver mungkin menjadi source ya, muter namanya feedback ya kayak gitu ya. Ini paling pasti sudah hafal ya model komunikasi beriklan dan sederhana sebenarnya ya. Kalau mau dihafalkan yang tadi itu menurut pengertian dari Harold Laswell itu yang menurut saya paling gampang. Sampai sekarang aja itu waktu saya kuliah S1 berarti tahun 90. Sekarang sudah berapa tahun yang lalu? Sudah 30 tahun yang lalu. Saya masih ingat karena enak ya menghafalkan pengertiannya. Who says what in which channel to whom with what effect. Jadi kalau dibikin modelnya ya kayak gini ya. Source, message, channel, receiver, effect ya. Nah, maka di sini kita akan lihat signifikansi PPK, yaitu misalnya untuk kampanye sosial, advertising, broadcasting, promosi, program kehumasan yang kaitannya dengan tadi itu ya, yang ruang lingkupnya tadi itu tadi ya. Apalagi mungkin contohnya? Apa contoh lagi? Oh, Karima keluar. Kenapa? Sinyalnya kurang bagus ya? Ya, banyak ya kampanye sosial yang tadi untuk kepentingan sosial ya, bisa aja mungkin kampanye politik ya kan, terus kemudian advertising ini ya kampanye periklanan ya, broadcasting siaran ya, misalnya bikin berita, bikin acara, itu kan juga proses komunikasi. Promosi jelas, kalian bikin rebranding ya, di mata kuliah apa itu, kalian bikin rebranding. Program kehumasan jelas ya, bikin apa namanya sunat massal misalnya, pembagian sembako gratis kayak gitu. Ada lagi mungkin? Pak, yang kampanye sosial lewat sosial media lagi ada ya, kayak menolak berita hoax kayak gitu atau gimana? Ya, bisa ya. Berarti itu bentuknya apa itu, Daniel? Kampanye apa itu namanya? Kampanye sosial ya, cuma kampanye sosial tapi tujuannya adalah tidak gampang menerima informasi-informasi yang tidak valid gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, itu yang disampaikan ya. Monggo teman-teman kalau kalian tertarik hal itu ya, banyak organisasi seperti itu. Kemarin saya ikut 2 organisasi ya, bangsa kayak LSM atau apalah ya, saya lupa namanya. Itu saya mengajukan diri sebagai sukarelawan, ya ini sebagai instrukturnya ya. Terserah nanti kalian punya keahlian di mananya, nanti ketika kalian mendaftar itu nanti kalian bisa milih yang mana. Kemarin saya milih yang jadi instruktur fasilitator ya, tapi ternyata jadwalnya cukup padat juga ya, seminggu bisa ngajar 2 kali dan ada di jam kerja ya, karena ngajar ke misalnya ke sekolah, ke guru-guru ya. Sehingga kemarin akhirnya saya karena sering nggak sempat ya, maksudnya nggak bisa karena waktunya terapkan, terus kemudian saya mundurkan diri ya, karena memang waktu saya mungkin nggak ada, tapi mungkin teman-teman ya bisa ya, dan itu yang mungkin saya bisa ya, apalagi kalau yang bentuk yang lain ya, contoh yang lain itu sebagai riset ya, jadi kalian dapat berita, terus kemudian kalian riset, terus kemudian kalian berikan penjelasan apakah berita itu masuk valid atau tidak valid, atau istilahnya hoax. Nah, hoaxnya ini macam-macam ya, ada apa namanya, ada istilahnya masing-masing ya, benar tapi nggak pas apa kayak gitu-gitu. Nah, ini bisa jadi researcher ya, kalian mungkin bisa melakukan itu kalau misalnya tidak mau seperti fasilitator. Kalau fasilitator ya kalian harus bicara banyak kok ya, itu bisa kok kalian ikut. Dibayar Pak? Enggak. Itu kan kegiatan sosial, tapi kan kalian dapat apa? Dapat pahala. Enggak, dapat pengalaman, mungkin dapat teman ya, karena yang tergabung di situ macam-macam ya, mulai dari dosen sampai mahasiswa sampai sales. Saya lihat sales asuransi ada sales properti, banyak macam-macam ya. Monggo mungkin dapat teman ya. Oh, Karima gabung lagi.
Karima, kenapa kamu keluar masuk? Sinyalmu buruk dah? Iya Pak, sinyalnya buruk. Loh, kamu posisimu di mana? Di kantor Pak. Oh, di kantor pakai wifi, bukan? Iya. Loh, kok buruk? Biasanya kalau wifi Iya, kan nggak tahu. sinyalnya kan stabil dibanding pakai seluler. Loh, kamu sudah kerja, Karima? Iya Pak, alhamdulillah sudah. Oh, di mana? Di Anak Teknik Indonesia. Wow, keren banget. Nah, ini ketua kelasku ini, mantan ketua kelasku ini, luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi. Tahapan perencanaan program komunikasi. Nah, ini tahapannya tadi itu perencanaannya, cuma sebenarnya sederhana. Pradesain, desain, eksekusi. Perencanaan, eksekusi. Sederhana kan ya? Oke, kita akan lanjutkan apa itu penjelasannya. Di tahap pradesain ini, ya, di tahap sebelum kalian merencanakan pradesain ini, kalian melakukan analisa situasi, ya, analisa situasi. Kalau misalnya tadi itu contohnya si Pratna yang di Magetan tadi itu, kalian misalnya KKN, kalian sudah KKN belum? Kalau Eli sama Daniel mungkin angkatan adik kelas ya. Aini yang mungkin angkat di atas ya, ke senior. Aini sudah KKN? Belum, Pak. Rencananya kapan kalau angkatanmu? Semester 6, Pak. Semester 6. Lah kamu sekarang semester berapa? Masih semester 4. Oh gitu. Oh berarti sama Iya. Daniel seangkatan ya? Iya. Oh alah, saya pikir Daniel juniormu. Oh ya. Oke. Ya, belum mungkin ya, belum KKN ya. Nah, kalau misalnya tadi kayak mahasiswa UNED yang diceritakan sama Pratna ya, nah, berarti siapa namanya mahasiswa UNED tadi itu harus melakukan analisa situasi. Ya, mungkin terkait misalnya kenapa dia sampai mengangkat kampanye 3M ya tentang terkait demam berdarah. Ini mungkin kemungkinan banyak kasus seperti itu, bisa jadi ya. Kemudian berikutnya adalah menganalisa komunikannya. Ya, menentukan segmentasi, target, metode survei. Ya, jadi mungkin saya tanya lagi sama Pratna. Pratna, yang diundang sama mahasiswa UNED tadi itu siapa? Lebih ke ibu-ibu rumah tangga sih Pak. Oh gitu ya, berarti nggak semua orang ya? Boleh diikuti semua, tapi kebanyakan yang diundang ibu-ibunya gitu. Ya, siapa yang bisa, dan yang bisa kebanyakan ibu-ibu. Berarti harusnya nanti ketika misalnya mahasiswa UNES itu dia harus mikir, kalau dia melakukan sosialisasi di jam kerja, ya di jam kerja kayak segini jam 9, mereka akan melihat bahwa yang kebanyakan bisa ya mungkin adalah ibu-ibu, ya. Itu atau mungkin pelajar yang lagi libur. Kebetulan kalau sekarang misalnya anak-anak libur mungkin bisa ikut. Tapi ini harus kalian tentukan ya. Contoh, dulu saya KKN ya, KKN di sebuah desa di Gresik ya, kecamatan Palongpanggang, saya itu di desa Babatan itu kita bikin kampanye yaitu menggosok gigi. Kampanye menggosok gigi ini gara-gara ada salah satu tim kita, anggota kita, satu desa itu 7 orang, yang FISIP 2 orang, yang lainnya satu fakultas satu ada ekonomi 2 orang ya, ada FKG, dokter gigi, siapa lagi ya? Ada kesehatan ya, tapi bukan dokter ya, kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat masuk fakultas kedokteran dulu, mungkin sekarang jadi fakultas sendiri. Lah fakultas anak yang mahasiswa FKG ini yang mengusulkan untuk mengadakan kampanye gosok gigi. Yang menjadi target adalah siswa sekolah. Jadi kita menghubungi sekolah, minta waktu, terus kemudian di jam pelajaran itu kita tentukan hari apa untuk kampanye menyikat gigi ya. Jadi kita bawa beberapa sikat gigi gitu ya. Terus kemudian di kelas kita mengajarkan bagaimana cara mensikat gigi yang benar, misalnya bagaimana atau kapan sikat gigi. Pokoknya mereka mendorong untuk sikat gigi dan sikat gigi yang benar. Ini contoh. Ini targetnya adalah siswa SD. Maka ya tentu dibuat dengan menarik ya. Kita karena di situ belum ada proyektor ya. Kita bikin pakai apa itu, raga ya, pakai karton itu terus digambar-gambar gitu ya, lucu-lucu kayak gitu
Ini berarti kita sudah menentukan siapa yang menjadi khalayak kita, ya siapa yang menjadi komunikan kita. Kemudian berikutnya adalah kalau memang ya ini berkaitan misalnya tadi itu ke banyak orang ya, media yang kita mau pakai apa? Kalau misalnya contoh tadi itu kampanye periklanan, ya berarti kalau kampanye periklanan mungkin menggunakan media massa. Media massa mana yang mau dipakai? Media massa konvensional, koran cetak, televisi, atau mungkin non konvensional internet. Internet apa? Sosial media, website. Nah, ini sudah direncanakan. Bagaimana Pak kalau langsung seperti yang Pratna lihat atau saya lihat ya, BNN itu di kampung. Ya, itu termasuk juga medianya. Berarti medianya mungkin adalah komunikasi tatap muka ya. Nah, itu cuma dibantu dengan alat peraga ya. Misalnya tadi Pratna bilang pakai proyektor. Ya. Kami juga mungkin ada televisi ya. Terus kemudian berikutnya adalah merumuskan strategi kampanye dan rencana penerapannya. Jadi masih dirumuskan ya. Strategi kampanye seperti apa? Untuk anak-anak ini ya, kita siapkan permen yang kayak kasus apa tuh? Kasus yang saya itu kampanye sikat gigi di SD dulu, itu kita siapkan permen ya, atau sesuatu lah makanan yang anak-anak suka. Jadi kita melakukan tanya jawab, misalnya siapa yang benar kita beri hadiah itu, sehingga anak-anak itu senang ikut larut dalam kegiatan itu. Ini contoh ya, strateginya nanti ya. Kemudian di tahap desain ya, berarti sudah tahap mulai merancang strateginya. Contoh, kalau misalnya tadi saya sama anak-anak tadi itu saya mau melakukan kampanye sosial untuk gosok gigi misalnya, saya bikin alat peraga. Ini contoh adalah alat peraganya ya. Kalau misalnya di Pratna tadi lihat itu pakai proyektor, mungkin sudah nyiapkan PowerPoint-nya ya. Nah, kalau iklan ya harus mungkin bikin iklannya ya. Kalau misalnya kampanye politik ya mungkin bikin apa itu namanya? Billboard ya. Apa itu yang besar, baliho gitu ya. Yang kadang-kadang rangkanya dari bambu misalnya ya. Kalau iklan ya kita mungkin lihat. Kalau kemudian medianya misalnya internet, ya mungkin termasuk kita bikin video kalau misalnya itu internetnya itu misalnya di sosial media yang kayak YouTube misalnya ya. Ya. Jadi ini kita sudah mulai tahap desainnya. Kalau event ya tadi itu ya, kita sudah tidak hanya mungkin menggarap dari sisi desain ya, tapi juga sudah mungkin menyiapkan bentuknya kayak apa ya. Misalnya kalau kita nanti bertemu dengan khalayaknya mau di model kayak apa duduknya, model kelas ya, pembicara di depan, khalayaknya menghadap ke depan semua ya, atau bentuknya U atau bentuknya O ya, gitu bisa direncanakan ya. Di sini juga yang saya bilang tadi bahwa program komunikasi ini seperti juga misalnya kalian bikin logo ya di sini ya, di sini pembuatan logonya itu ya di sini ya, di tahap desainnya. Masuk misalnya bagaimana sih membuat desain logo yang bagus ya. Di mata kuliah sosiologi komunikasi saya sudah memberikan contoh ya, logo itu kalau bisa juga melihat khalayaknya ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar cerita saya ya, yang desain logo perusahaan furniture. Masih ingat nggak cerita saya? Siapa? Karima lagi kerja ini. Siapa yang saya ingat kemarin? Siapa yang ikut mata kuliah saya di sosiologi komunikasi? Sudah ikut mata kuliah sosiologi komunikasi kan? Halo? Ini teman-temanmu sudah ikut kuliah sosiologi komunikasi kan? Sosiologi komunikasi belum. Oh, Pak. belum. Oh, Iya. Mohon maaf ya. Ya, itu kalau di sosiologi komunikasi saya ceritakan bahwa untuk bikin logo gitu juga harus melihat siapa khalayaknya ya. Contoh misalnya yang saya ceritakan pintas saja, nanti kita detailnya di sosiologi komunikasi. Misalnya desain logo untuk orang yang, untuk owner atau siapa orang yang mereka percaya terhadap Hong Shui misalnya. Berarti kalian ketika desain tidak hanya sekedar bagus, memiliki makna, tapi juga harus inherent, sejalan dengan konsep
Hong Shui-nya gitu. Apa itu Pak Hong Shui? Hong Shui ya mungkin kepercayaan ya, kepercayaan keturunan Tionghoa ya. Ini ya mau tidak mau kita ngikutin kalau mereka percaya ya, ini contoh. Jadi kita juga harus memperhatikan itu ya. Nanti kita belajar lebih detail di sosiologi komunikasi. Berikutnya, nah ini, sudah eksekusi. Eksekusinya apa? Ya sudah, kalau memang itu iklan kampanye periklanan, ya iklan yang kita bikin, ya ditayangkan. Ya. Kalau itu di sosial media YouTube, ya tayang. Kalau misalnya itu adalah di radio, ya tayang. Di televisi, ya tayang. Ya. Kalau itu misalnya baliho yang untuk capres, ya itu dipasang. Ya. Dipasang di mana? Ya nggak tahu direncanakan di mana ya, tentu nggak mungkin dipilih yang bukan jadi kalayaknya ya. Saya caleg untuk kecamatan Sukodono, saya ada di Sukodono, saya nggak mungkin saya akan masang di baliho saya itu di kecamatan Wonoayu. Boleh nggak? Boleh aja, tapi kan percuma, sia-sia. Kenapa? Karena Wonoayu nggak akan bisa milih saya gitu, karena mereka pilihannya sudah, calonnya sudah lain lagi gitu. Ya saya fokus di situ. Maka ini perlu juga ya direncanakan juga ya. Mata kuliah itu, kalian sudah ikut mata kuliah periklanan apa saja? Nah ini. Teori periklanan sudah ikut. Teori periklanan sudah. Teori sudah Pak. Manajemen periklanan? Belum. Oh, ya itu nanti kita belajar juga yang dinamakan mata kuliah yang kita nanti belajar di dalam manajemen periklanan itu adalah namanya media planning. Jadi ini juga kita harus merencanakan media yang pas gitu. Ya tadi contohnya tadi, saya caleg untuk Sukodono tapi saya pasang di Kecamatan Wonoayu, atau kalau di Surabaya saya adalah caleg untuk Wonokromo, saya pasang di Kecamatan apa misalnya Benowo gitu misalnya. Ya percuma. Demikian juga iklan saya itu untuk targetnya anak-anak, tapi saya pasang iklan saya di sinetron misalnya. Ini contoh ya, ini contoh ekstrim ya, tapi di dalam perencanaan media ini juga penting ya. Terus kemudian yaitu kalau misalnya harus below the line, bagi kaos ya sudah eksekusi, termasuk kegiatannya ya, event tadi itu. Kalau termasuk media baru internet. Jadi di pradesain, desain, eksekusi. Sederhana sebenarnya perencanaan program komunikasi. Oke, lanjut. Sekarang rencana pelaksanaan ya. Rencana pelaksanaan kampanye ya. Rencana pelaksanaan kampanye yaitu sudah sampai tahap eksekusi ya. Ya, di sini apa yang dilakukan? Ya di dalam tahap eksekutif pertama ya kita merencanakan atau sudah melakukan tahapan kampanyenya. Apa itu Pak Yusuf tahapannya? Sudah pelaksanaannya seperti apa? Misalnya contoh kayak tadi itu saya ya yang melakukan kampanye sosial ya karena memang tujuannya untuk sosial ya, bukan untuk suatu kepentingan bisnis atau untuk kepentingan saya. Kalau saya caleg mungkin saya, kalau untuk periklanan itu mungkin untuk bisnis. Ya ini misalnya tadi itu biasa menggosok gigi atau menggosok gigi yang benar misalnya, itu sudah saya rencanakan. Misalnya durasinya 2 jam, yang dilakukan dulu apa, misalnya menyapa atau mengajak mereka nyanyi-nyanyi dulu ya. Kedua mungkin perkenalan siapa. Ketiga ya sudah mulai tahap kampanyenya misalnya. Kemudian ketiga mereka disuruh langsung eksekusi simulasi di depan ya. Ayo siapa yang bisa, siapa yang mau ke depan ya. Setelah kita ngajarin mereka suruh sikat gigi di hadapan teman-teman yang lain. Kita ngomong benar atau tidak. Nah benar mungkin kita beri permen kayak gitu ya. Ini sudah kita rencanakan tahapan-tahapannya apa. Kemudian kedua adalah rencana pencapaian efek atau tujuan kampanyenya. Ya sudah sampai di mana tujuannya. Jadi seperti saya misalnya kampanye sosial anak-anak itu tujuannya apa? Tujuannya adalah misalnya anak-anak itu dari satu kelas itu ada 40 misalnya yang gosok gigi rajin misalnya. Lupa memang ya misalnya ya. Mungkin bisa jadi ya di desa ya. Mereka mungkin tidak biasa gosok gigi ya misalnya. Dari 20 anak yang hanya biasa sikat gigi menjadi misalnya 30. Nah, ini contoh. Ya. Atau mungkin
dari yang tahu sikat gigi tapi sikat giginya nggak benar, menjadi misalnya dari 10 yang tahu kemudian menjadi 30 yang tahu kayak gitu. Jadi sudah kita tentukan apa tujuan atau efeknya ya kita atau misal tadi itu kampanye dari BNN ya, efeknya atau tujuannya adalah mereka tahu bahayanya misalnya menggunakan narkoba satu, kemudian tujuannya adalah mereka mengetahui siapa yang sudah kecanduan narkoba gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana yang harus dilakukan bila ada yang kecanduan, atau yang mungkin keempat, apa yang dilakukan kalau mengetahui misal ada pengedar narkoba gitu. Itu jadi seperti itu ya. Kalau Pratna, kira-kira di kampungmu apa tujuannya tadi itu? Ya karena akhir-akhir ini banyak yang terkena DBD itu. Nah, setelah dilakukan kampanye sosial, kira-kira anak-anak UNES tadi targetnya apa? Biar masyarakat lebih paham, jadi menanggulangi lebih awal gitu. Ya, jadi mungkin mereka targetnya adalah lebih lebih mengetahui ya, karena mungkin eksekusinya hanya cuma paparan aja ya, mungkin lebih tahu ya tentang misalnya bahaya DBD, cara mencegah nyamuknya berkembang biak dan gitu ya. Tujuan akhirnya tentu terkurang penyakit DBD misalnya ya. Kemudian berikutnya adalah menyusun pesan ya. Ada sebuah ide di balik itu yang merujuk pada tujuan tadi ya, penyusunan pesan. Jadi ya sudah, ketika kita bikin tadi itu seperti saya ini misalnya menyampaikan pesan ya sudah saya bikin di PowerPoint-nya, atau mungkin tadi itu mahasiswa UNES itu mungkin sudah membuat di PowerPoint-nya, itu sudah disampaikan pesannya. Termasuk juga kalian membuat logo atau membuat rebranding, itu sudah disiapkan pesannya apa di dalam itu logonya ya. Kemudian berikutnya adalah penggunaan media ya. Tadi saya bilang tadi sudah eksekusinya, sudah penggunaan media, mau apa yang mau dipakai ya. Ya ini tergantung penggunaan medianya, adalah tergantung dari siapa, dari khalayaknya, dari komunikan ya. Contoh misalnya, kalau saya kampanye sosial untuk anak SD ya, di mana mungkin SD ini di daerah terpencil ya, misalnya kayak dulu saya KKN itu nggak ada listrik. Masa Pak Yusuf? Iya, serius ini tahun 94 kalau nggak salah ya, tahun 94 di Gresik itu ya, dari Surabaya paling berjarak cuma sekitar 30-40 kilo sebenarnya, deket kok, paling 1 jam setengah mungkin ya, tapi nggak ada listrik ya. Saya juga nggak percaya, ini nggak jauh loh ya, bukan di, mohon maaf, di Trenggalek atau mungkin di Pacitan atau di Banyuwangi, jauh dari Surabaya gitu, atau di puncak gunung atau di pinggir laut. Di ini di Gresik dekat dengan Surabaya nggak ada listrik. Wah ini ya mungkin nasibnya saya, karena tidak semua desa itu nggak ada listriknya. Sehingga saya dari satu kecamatan itu ada 2 desa yang belum ada listriknya. Salah satunya desa saya. Kalau yang lainnya ya ada listriknya, ya mereka happy aja ya, bisa nonton TV, bisa apa ya. Saya ya itu mungkin enaknya saya bisa cerita ini ya, bagaimana merasakan benar-benar hidup di desa yang memang benar-benar desa. Kalau sekarang desa masih tetap ada listrik ya, nyalakan lampu tinggal tekan ya. Karena masih desa kan, atau sudah kota tadi itu? Kamu dekat Ponorogo ya? Masih desa kok Pak. Desa ya, masih banyak sawah ya berarti ya? Masih Pak. Nah, itu meski begitu di tempatmu sudah ada listrik ya? Sudah Pak. Ya beruntung ya. Lah ini, maka saya nggak mungkin medianya yang saya pakai itu menggunakan misalnya PowerPoint. Pakai proyektor listriknya mana? Ya kan, ya itu, maka saya pakai medianya adalah alat peraga ya apa itu ya, karena bikinnya dada ya digambar gitu ya itu seperti itu ya. Untung kayak di tempatnya Pratna tadi sudah ada listrik, sudah menggunakan proyektor ya. Jadi medianya adalah seperti itu. Kalau misalnya iklan ya jelas harus dipikir, itu tadi ya. Nanti kita akan baca lebih detail kalau misalnya kita nanti di kampanye
kampanye periklanan. Berikutnya adalah siapa yang akan menjadi komunikatornya. Prana tadi itu maaf ya tanya supaya ini enak ya buat contoh. Saya tidak sekedar cuma memberikan contoh yang tidak jelas kamu misalnya. Itu tadi mahasiswanya itu komunikatornya itu ada berapa orang? 4 orang, Pak. Mahasiswa UNED semua ya? Iya. Itu 4 orang itu semuanya ngomong atau salah satu? Atau berapa orang yang ngomong? 2 orang sih Pak, tapi gantian gitu. Nah kan, ini berarti sudah ditentukan siapakah komunikatornya. Timnya ya, mahasiswa UNED tadi itu 4 ya. Tapi yang jadi komunikator 2 orang. Ya, sama juga ya ketika saya yang SD itu tadi yang komunikator ya teman saya yang mahasiswa FKG itu ya kita cuma bantu aja ya diajarin dulu, tapi ya tentu yang dia lebih ahli. Masa saya anak fisik ngomong tentang bagaimana menggosok gigi, wah ya nggak tahu, nanti malah tambah salah. Ya ini tentu ini komunikator yang juga harus ditentukan. Di dalam dunia periklanan, di dalam dunia pemasaran, bahkan kemudian kita menggunakan namanya public figure. Kalau sekarang mungkin istilahnya endorser ya, tapi kalau saya lebih tepat sebenarnya public figure sebenarnya yang dikenal. Karena kalau endorser itu nggak dikenal ya sama aja ya. Jadi endorser itu kayak mendorong orang melakukan pembelian ya, itu tokohnya. Nanti kalau kita kuliah di kuliah teori periklanan sudah saya ajarkan ya tentang teknik membuat iklan televisi. Ada 3 yang berkait dengan endorser ya. Apa saja? Ingat nggak? Masih ingat? Ini Karima ya kalau nggak salah. Ya, Raisendria? Rating, Pak. Bukan, teknik membuat iklan televisi, tekniknya ya, untuk cara membuat iklannya ya, yang berkaitan dengan kita menggunakan tokoh. Ada 3 teknik. Karima mungkin masih ingat? Coba. Ada public figure, ada lupa ya, kemudian ada interview ya, satunya itu apa? Jadi yang public figure itu memang public figure ya, menggunakan orang dia ngomong saya menggunakan produk ini gitu. Kemudian yang satu ini ya sama kayak public figure, sama lupa namanya istilahnya, itu tidak harus orang terkenal ya. Yang ketiga itu wawancara ya, seakan-akan kita membentikan orang kemudian kita wawancara, Pak kenapa Bapak menggunakan produk ini? Nah ini contoh, ini sebenarnya adalah menggunakan komunikator, mengendorse ya, kita memanfaatkan. Dan yang efektif kemarin yang sudah saya jelaskan, paling efektif adalah menggunakan public figure. Problemnya public figure itu mahal, maka diakalin dengan ya tokoh yang mungkin nggak terkenal tapi tetaplah masih bisa jadi brandnya, jadi mewakili lah ya. Terus kemudian yang menceritakan itu, contoh yang Dove itu kalau nggak salah, Dove ini bukan orang-orang terkenal tetapi ya memang kelihatan cantik atau apa, terus kemudian kulit saya putih gitu, saya kan pakai sabun Dove misalnya. Nah itu ini yang paling bagus ya, menggunakan public figure, karena orang kemudian tahu ya. Kalau nggak salah di Instagram itu yang saya pernah baca itu, kalau kita minta siapa itu Syahrini ya, Syahrini yang saya baca waktu itu, Syahrini memang Instagram yang paling banyak followernya, nggak tahu kalau sekarang ya, itu dia bercerita yang mengaku ya orang yang memanfaatkan dia untuk produknya itu masuk di Instagramnya, sekali foto dia ngecat 100 juta. Ya ini nggak tahu benar atau tidak, tapi itu yang kemarin ditanya dan dia jawabnya seperti itu ya. Ini contoh ya. Berikutnya adalah rencana anggaran. Nah ini berkaitan dengan konsumsi medianya ya. Contoh tadi itu, saya mau menggunakan Syahrini untuk sebagai komunikatornya. Nah ternyata Syahrini ngecat 100 juta ya, berarti rencana anggaran saya itu kalau saya menggunakan dia 1 kali. Kalau misalnya tayang beberapa kali, misalnya 5 kali, saya harus 500 juta, contoh lagi. Atau kemudian misalnya saya masang iklan di radio Suara Surabaya, 1 kali tayang berapa? Misalnya 2 juta. Saya mau tayang berapa kali?
di Radio Surabaya. Sekali sehari, berapa hari kampanyenya? Seminggu, berarti 7 kali. Lalu misalnya sehari 2 kali, kemudian 10 hari, berarti 20. Satu kalinya 2 juta, berarti kalikan 20, 40 juta. Ini contoh ya, rencana anggaran. Pasti ya, termasuk hal yang sepele tadi, misalnya mahasiswa UNED tadi itu. Dia sudah mungkin mengeluarkan anggaran apa untuk beli apa. Kalau kami dulu yang mahasiswa kampanye sosial untuk gosok gigi, kita beli beberapa sikat gigi ya baru ya, untuk buat contoh ya, misalnya beli 5, beli 10 ya, nggak semua ya, nggak dibagikan ya, kita buka terus kemudian ya siapa yang mau nyoba, ayo nyoba, dibukakan terus dia ini, kalau dia mau oke, pakaian ambilin ya, kayak gitu ya kan. Nah ini berarti kita perlu anggaran ya. Ada nggak tanpa anggaran? Mungkin tanpa anggaran ya bisa saja ya, kayak tadi itu contoh yang program komunikasi yang sederhana tadi yang saya ceritakan tadi pagi, yaitu minta duit minta duit ke bunda misalnya. Ini mungkin nggak perlu anggaran karena nggak ada konsumsi medianya, nggak ada. Tapi sesuatu yang lebih kompleks ya, kehumasan ya, misalnya apa, program sunat gratis, ini tentu ada anggaran. Berikutnya adalah jadwal kerja timeline, kapan ya. Terus kemudian itu kalau misalnya kayak modelnya kampanye sosial, apakah cuma sekali ya, apakah kemudian beberapa kali, misalnya di tempatnya Pratna itu satu desa mungkin anggap saja ya, saya nggak tahu ya, misalnya 10 RW, ini RW 1 tanggal ini, RW 2 tanggal ini, RW 3 tanggal ini misalnya ya. Apalagi kalau kampanye periklanan ya, tayang iklannya di hari ini, di jam ini, karena jam ini juga penting ya, karena jam itu adalah menunjukkan keefektifan kita ya. Kemudian misalnya di koran tayang tanggal ini, di halaman ini, di majalah juga itu tanggal ini. Jadi jelas ya, jelas ada timeline-nya ya. Nanti juga kalian harus bikin juga termasuk begini ya. Kemudian juga adalah pembagian kerja dan tanggung jawab ya, hubungannya dengan tadi itu timnya, kapan siapa yang jadi komunikator siapa yang bikin alat peraga gitu ya, siapa yang jadi penggembira angkat-angkat bangku angkat-angkat kursi misal lo ya. Ini ada ya, kalau misal di dunia kampanye periklanan yang bikin naskah copywriter, untuk fotografer ada desain, untuk membuat desain ya ada desainer ya, merencanakan konsepnya ada art director ya. Itu kalau misalnya media cetak, iklan di media cetak. Kalau iklan televisi ya lebih banyak lagi, ada sutradara misalnya, ada soundman, ada kameramen ya kan. Terus kemudian nanti harus diedit lagi, ada namanya post production ya, kayak gitu ya. Kalau kemudian billboard, pencetakan, terus kemudian pemasangan ya kan, masang di pinggir jalan. Kalau misalnya caleg itu kan pakai bambu, nah, ini kan mungkin harus gali ya, dan itu mungkin dilakukan malam siapa yang melakukan malam-malam kayak gitu ya. Ini jadi sudah ada pembagian kerja, termasuk juga tanggung jawabnya. Nah, maka kalau kita lihat seperti ini ya, tahapan perencanaan program komunikasi, desain produk, distribusi, iklan, pembelian ya. Ini kalau untuk misalnya pemasaran ya. Kalau misalnya yang lain ya, termasuk pengembangan produk, harga, toko, pelayanan ya. Ini program, jadi tergantung bentuknya ya, tahapan perencanaannya ya. Ini kalau untuk kampanye pemasaran ya, atau kampanye periklanan ya, tergantung nanti urutannya. Oke, kita lihat sekarang ya, mulai dari yang tadi itu ya. Nah ini ya, kita akan mulai sepintas lagi. Maka saya bilang ini kita menggabungkan dari mata kuliah sebelumnya semuanya ya. Kita akan lihat lagi lebih detail. Komunikator ya, kalau menurut Ruben and Stewart ya, syarat komunikator pertama ya harus memiliki kedekatan, proximity dengan khalayak ya. Maksudnya kedekatan ini kalau bisa itu adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya. Kenapa public figure itu dipakai? Ya karena ini. Ada yang mungkin tahu kenapa kita ya, misalnya produsen
pengiklan ya istilah kita ya, nanti di manajemen periklanan, yang perusahaan yang membutuhkan iklan itu menggunakan public figure itu kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, masih ada hubungannya dengan kedekatan. Kenapa kita menggunakan public figure secara penjelasannya? Ya sebenarnya jawabannya itu memiliki kedekatan. Tapi maksudnya apa? Kita menggunakan public figure menggunakan karena tadi itu kedekatan. Jadi kita komunikasi akan menjadi lebih efektif kalau komunikatornya, source-nya itu memiliki kedekatan, proximity dengan komunikan. Ya, contoh kalau di periklanan kita menggunakan public figure. Kenapa? Mungkin ada yang mau bisa menjelaskan. Kayaknya sudah saya jelaskan waktu di teori periklanan. Siapa yang mau menjawab? Lebih trusted, Pak. Terpercaya. Lebih trusted, terpercaya. Kenapa kalau lebih dipercaya? Kan sama kedekatan. Terus apa dengan tadi itu? Dengan public figure tadi? Kok mereka bisa dipercaya itu kenapa? Karena memiliki banyak followers kan, Pak? Mereka. Yes, itu jawabannya ya. Karena komunikator ini ya, public figure ini mereka itu menjadi panutan ya. Jadi trendsetter, jadi apa ya, jadi ya tadi itu banyak yang percaya, banyak yang ikut ya. Jadi kalau misalnya si trendsetter bilang pakailah I, gitu, ya pakai I semua, pakailah B, pakai B semua karena mereka jadi panutan ya. Contoh yang kalau sederhana misalnya di kampung kita ada ulama misalnya, ketika ada kasus bagaimana Kiai ini harusnya melakukan, udah kamu nggak usah didengerin ya, kita ngikutin semua ya. Itu contoh karena itu panutan ya, kita menjadi followernya kamu tadi seperti itu ya. Itu kedekatan itu karena mereka lebih dekat. Kenapa dekat ya? Karena tadi itu dipercaya. Kenapa dipercaya ya? Itu tadi karena apa yang karena mereka adalah panutan kalau bahasa sederhananya ya. Lupa, memangnya artis itu panutan ya? Siapa bilang ya mereka pakai baju gini semua pakai baju gini, semua pakai topi gini, pakai topi ini. Ya kan panutan itu kan. Kemudian berikutnya adalah mempunyai kesamaan daya tarik sosial dan fisik. Jadi ya kalau bisa sih ya komunikatornya ini sama dengan komunikan ya, supaya lebih paham orang ya. Tadi itu intinya lebih percaya ya. Kampanye sosial tentang misalnya mandi 3 kali sehari misalnya, enggak mandi 2 kali sehari ya. Saya ngomong itu orang kaya gitu, yang kalayaknya orang miskin yang air itu susah, gak direken. Oh iya ngomong soge, jelas saya banyak gampang ya. Tapi kalau yang ngomong itu mereka ya, mereka mungkin yang mereka tahu, mereka juga susah, yang ngomong ini juga susah dapatkan, tapi mereka kok bisa. Nah, ini mungkin akan didengerin ya. Kemudian berikutnya adalah ya tadi hubungannya, kalau bisa juga adalah sama gendernya, umur, agama, pendidikan. Kalau misalnya wanita, kalayaknya mungkin akan lebih tepat yang ngomong juga kalayak. Kenapa? Iya, kon lanang sih. Ya bedo gitu, tapi udah bedo loh, aku juga sama loh dengan ibu-ibu, saya juga wanita gitu. Nah, oh iya dia juga mengalami, kok bisa dia. Nah, itu kita ikutin. Kemudian ini berikutnya, kredibel dan otoritasnya dikenal. Kredibel itu dapat terpercaya ya, bukan sesuatu yang istilah kalau cowoknya itu goroh penipu, pembohong, nah gitu. Kalau dia dikenal penipu, pembohong, ngomong aja gak direken, meskipun omongannya bener. Karena apa? Sorry, itu bahasa Jawa tadi. Kalau dia penipu, omongannya meskipun benar ya nggak dipahamin ya, nggak diikutin, nggak direken kalau istilah cowoknya ya. Saya takut kadang-kadang, mohon maaf ya, mungkin buat siapa Eli sama Daniel, kadang-kadang saya pakai bahasa Jawa ya. Ya nggak dipatuhin, nggak direken istilah Jawa seperti itu ya. Berikutnya adalah menunjukkan motivasi dan minat. Ini penting teman-teman. Ini kalau nggak salah sudah saya ajarkan di materi di materi-materi sebelumnya. Kalau bisa komunikator itu ketika menyampaikan pesan itu tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi menyampaikan semangat ya. Itu yang perhatikan. Komunikator yang bagus itu nggak hanya sekedar pintar menyampaikan pesan, tapi bersemangat gitu loh ya, menyampaikan kayak motivasi, minat gitu, kelihatan gitu bukan ketika
dia sendiri sepertinya juga nggak yakin apa yang diomongkan gitu. Bapak-bapak, atau adik-adik, ayo gosok gigi ya, sebelum tidur kita gosok gigi 2 kali. Ngomongnya males, anak yang dengerin, niku ya gosok gigi nggak, sudah nggak menunjukkan minat gitu ya kan, nggak menunjukkan motivasi. Tapi kalau wah gitu kelihatan seperti iya nggak gitu ya. Berikutnya adalah pandai menyampaikan pesan. Ini berarti kita belajar menyampaikan pesan. Kalau nggak salah ada mata kuliahnya ini, public speaking kalau nggak salah. Siapa yang sudah ikut mata kuliah public speaking? Nah ini teman-temanmu sudah kuliah public speaking? Beberapa, Pak. Nah itu ya, dulu saya yang mengajar public speaking itu kalau nggak salah 3 kali. Setelah itu saya nggak ngajar lagi sampai sekarang ya. Nah ini contoh, public speaking ini adalah bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pesan. Kemudian dikenal status, kekuasaan, dan kemenangan. Ini hubungannya tadi itu dengan kredibilitas dan otoritasnya dikenal. Kalau misalnya ini kampanyenya tentang masalah kesehatan, yang ngomong montir, loh Pak Iku kan montir gitu. Penekanan saya Yusuf, saya seorang montir di bengkel ini. Bapak-bapak, saya akan mengenalkan bagaimana cara memberantas DBD. Montir ngomong DBD, nah ini ya. Meskipun bisa saja loh montir ahli ya, tapi kan harusnya kalau bisa statusnya ini atau kewenangannya, kekuasaannya itu pas. Kesehatan, yang ngomongnya dokter gitu kan. Dokter ngomong gini, kalau mobil Anda rusak, gantilah dengan busi kami merek ini. Dokter, gak tereken, dokter masalah busi. Jadi kalau kalian melihat iklan pasti seperti itu kan. Meskipun sebenarnya kalau menurut kode etik periklanan, kalau misalnya sudah saya ajarkan ya, itu nggak boleh. Jadi dokter itu ditunjukkan ya. Misalnya saya Dokter Yusuf, marilah sikat gigi dengan menggunakan produk kami, itu nggak boleh. Tapi kalau kemudian mereka menggunakan baju seperti dokter, pakai baju putih-putih gitu ya, di belakangnya seperti kayak lab atau apa, itu nggak apa-apa. Itu makanya kreatifnya mereka. Atau mungkin kurang kreatifnya pembuat undang-undangnya, buat aturan nih, dicari celah-celahnya. Ya aku nggak ngomong dokter, tapi orang melihat itu dokter gitu loh. Padahal ngomong itu belum dokter kok, itu wong pakai jaket hitam, pakai baju putih, pakai jaket putih atau pakai baju putih gitu ya, gitu. Terus kemudian bicara tentang misalnya bahaya narkoba, si ngomong pernah mengidap narkoba, tambah keren itu ya. Jadi, ini dia mengalami dan kemudian dia selamat, orang akan respect gitu loh ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan source? Ada? Kita lanjutkan. Ya, kalau menurut Ferguson ya, source ini kalau bisa memiliki trustworthiness ya, memiliki nilai kepercayaan yang tinggi ya. Mereka juga patient, confident, in control ya. Patient itu sabar, percaya diri ya, bisa mengontrolnya. Dinamis ya. Dilihat situasinya kayak apa, dia pintar untuk mengubah-ubah, nggak harus kayak gini terus, nggak statis, bisa berubah-berubah. Sociable, ya, tahu dengan masalah sosial, berarti juga paham tentang komunikasi nonverbal, ya. Kita ada kuliah nonverbal itu saya ajarkan di sosiologi komunikasi, ya. Kemudian ekstrovert, ya. Ya tadi hubungannya biasanya kalau komunikator tadi itu nggak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi bersemangat ya. Lah, orang yang bersemangat ini biasanya ekstrovert. Benar nggak sih teman-teman? Bagaimana pendapat kalian? Anak ekstrovert itu biasanya bersemangat nggak dibanding anak introvert? Iya, Pak. Kok bisa ini? Ya, karena lebih bersemangat ya, kepribadiannya dia udah ekstrovert, Pak. Bawaannya udah gitu. Nah, kamu ekstrovert atau introvert kamu? Tengah-tengah sih, Pak. Tengah berarti kamu nggak introvert ya nggak ekstrovert berarti. Iya. Normal-normal aja Pak. Wah ini susah ini normal-normal. Ya kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang nggak bersemangat, biasa Pak manusia. Oh ya oke. Berikutnya adalah share the same values with the audience ya.
menyampaikan atau memiliki nilai-nilai yang sama dengan apa namanya, dengan khalayaknya. Ya, ini yang penting juga ya. Maka kalau bila tadi itu harus memahami dulu khalayaknya supaya sama gitu loh. Ya contoh misalnya saya mendorong misalnya anak-anak tadi itu menggosok gigi 2 kali sehari gitu. Padahal di rumah mereka diajarin sama misalnya sama orang tua itu gosok gigi sekali gitu. Kenapa? Ya karena supaya nggak cepat habis misalnya. Ini kan berarti nilai value-nya berbeda. Ya ini nggak kena, ini nggak kena, nggak efektif. Ya maka kita juga harus paham. Ya saya kadang-kadang kadang-kadang juga harus belajar juga. Ya makanya kita harus punya orang dalam mata-mata. Ya itu tadi hubungannya dengan research ya. Jadi sebelum kita bicara, kita akan tanya-tanya yang memang orang di situ untuk bisa menggali datanya. Ya jangan sampai kemudian kita terlalu bersemangat terus kita tahu bahwa itu beda nilai value. Ya tadi kayak tadi itu. Ya ketika misalnya lupa Yusuf kok gitu, yes, ya nggak tahu ya, bisa aja mungkin karena ya pendapatannya mereka mungkin nggak banyak, pasta gigi mungkin dihemat, kalau bisa 1 pasta gigi mungkin dipakai sebulan, berarti nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 kali, misal loh ya, misal. Tapi saya sering melihat kayak gini ya, dimana antar kadang-kadang value kita dengan value nilai komunikan antara komunikator saya misalnya dengan komunikan itu berbeda. Maka kita nggak bisa memaksakan sebenarnya. Kita bisa argumentasi. Takutnya kalau kita argumentasi saat paparan, mereka kemudian menjadi ilfeel, kemudian langsung semuanya ditolak. Jadi ya harusnya bukan itu. Kecuali kalau kita memang sudah ingin mengubah, tapi bukan di saat kampanye tadi itu, ya. Itu, yaitu pas apa. Tapi intinya kita harus paham ya. Kalau bisa memahami nilainya sama. Oke, source. Lanjut, berikutnya adalah message ya. Nah, fungsi pesan dalam program komunikasi adalah menguatkan positioning ya. Siapa yang tahu positioning? Safira kembar? Siapa? Monggo, Safira Wahyu atau tadi Safira ada 2 kalau nggak salah. Safira Wahyu sama Aurora Safira, dua-duanya monggo. Apa itu yang dimaksud dengan positioning? Safira kembar. Pasti ini ada panggilan khusus ya. Kalau yang ini apa, yang ini maksudnya kalau yang Safira ini dipanggil Safira Wahyu panggilannya ini, kalau Aurora Safira panggilannya ini, atau sama-sama dipanggil Safira? Kalau Aurora ya Aurora, Pak. Oh, bukan Safira ya panggilannya ya? Bukan, Pak. Oh gitu. Berarti bukan Safira kembar. Ya supaya bisa membedakan. Tapi kadang-kadang ada yang namanya sama itu. Waktu dulu SMA itu saya satu kelas itu. Kalau satu angkatan ada berapa ya nama Yusuf, ada itu. Di kelas itu ada juga nama Yusuf. Dan saya nggak mau dipanggil yang lain ya. Nama saya Muhammad Yusuf, ya panggil Yusuf. Yang situ juga namanya kalau nggak salah Yusuf Kurniawan, juga mau dipanggil Yusuf juga. Jadinya yang satu dipanggil Yusuf gemuk, yang satu Yusuf kurus. Loh, Pak Yusuf yang gemuk enggak, yang satunya tambah lebih gemuk dibanding saya ya. Yang itu namanya Yusuf lemu ya. Lemu itu untuk Daniel itu bahasa Jawa untuk gemuk. Yusuf lemu gitu. Karena memang lebih gemuk dibanding saya. Loh, saya dulu kurus teman. Ya. Apa itu positioning? Aurora, Safira? Oh, enak, berarti langsung ngambil 2 orang ini. Aurora, Pak Safira, apa itu positioning? Pernah dengar nggak istilah positioning? Coba diam. Iya. Positioning namanya position ya. Jadi yang diingat di benak konsumen itu tentang kita itu apa?
yaitu ya. Jadi menguatkan positioning, kalau bisa positioning yang kita inginkan, karena bisa jadi positioning yang dikomunikasikan itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Contoh misalnya sabun saya itu kita pinginnya adalah di positioning di mereka adalah produk yang bagus ya, karena kualitasnya kita mengambil pilihan ya, wajar kemudian kalau misalnya untuk kualitas demikian mahal, tapi justru positioning di hadapan masyarakat itu saya dianggap produk mahal. Oh ya, sabun yang mahal itu ya gitu. Bukan oh ya sabun yang bagus itu, pengen itu sabun yang bagus, tapi yang mereka ingat sabun. Nah, yang diingati namanya positioning ya. Lah salah satu pesan ini adalah menguatkan positioning ya, tentu positioning yang kita inginkan ya. Berikutnya adalah memperkenalkan dan menghubungkan pemilik atau perencana komunikasi dengan khalayak. Jadi fungsi pesan tadi itu menghubungkan ya antara kita komunikator dengan komunikat. Oke, sekarang message berlanjut, masih message lagi ya. Fungsi pesan dalam program komunikasi ya bisa fungsi sosial ya, usaha menghubungkan satu orang dengan orang lain. Ini mungkin yang dilakukan sama tadi Aini ya. Fungsi sosial. Sudah melakukan program komunikasi ini sudah Pak dengan Bunda. Apa tujuannya? Guyon-guyon ya. Ini mungkin fungsi sosial, menghubungkan satu dengan orang lain, gak ada tujuan spesifik. Kemudian fungsi ekspresi ya, mengekspresikan jiwa ya. Apa namanya? Menunjukkan misalnya aku jude apa bahasa Indonesia saya lagi apa ya, galau. Ini menunjukkan ekspresinya. Fungsi kontrol ya, pesan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dan pemikiran orang lain sesuai kehendak kita. Ini yang dinamakan sebagai kampanye tadi itu, fungsi kontrol. Kepinginnya kalau bisa saya misalnya tadi itu tim KKN saya itu meminta mereka untuk gosok gigi rutin minimal sehari sekali, dan gosok gigi yang benar itu seperti gini gitu. Ini fungsi kontrol ya, membuat mereka memiliki perilaku atau mungkin pemikiran sesuai yang kita inginkan ya, termasuk mungkin 4 mahasiswa KKN UNES tadi itu mereka kemudian paham bahayanya DBD dan bagaimana cara mencegahnya, yaitu dengan melakukan 3M. Ini contoh adalah mempengaruhi perilaku dan memberikan pemikiran ke orang lain tentang hal ini ya. Terus kemudian yang terakhir adalah fungsi pesan itu ya fungsi informasi, yaitu menyampaikan informasi ya, termasuk seperti kita pagi ini, kita kuliah ini adalah fungsi komunikasinya adalah menyampaikan informasi, menyampaikan pesan ya. Ya, sampaikan. Jadi kalian paham, oh begini ya namanya perencanaan program komunikasi. Nah, seperti itu. Kalian paham. Ya, ini namanya fungsi informasi. Termasuk mungkin kalian juga membaca berita di media massa, baik media massa konvensional non konvensional, atau mungkin kalian ngobrol dengan seseorang, itu kalian dapat informasi ya. Oke, lanjut. Channel ya, channel atau media ya. Dari segi bentuk ada media konvensional, ada media non konvensional. Media konvensional yang sudah umum ya, kayak media cetak, media televisi, media radio, ini biasanya dinamakan media elektronik ya. Mungkin bentuknya juga adalah media non konvensional, kalau sekarang dinamakan media internet itu ya, digital ya. Bisa bentuknya adalah website, mungkin kemudian sosial media, atau mungkin messaging ya. Kemudian ada yang mungkin bentuknya adalah tatap muka ya, seperti misalnya Aini dengan siapa tadi ibunya gitu. Kalau kita ini bentuknya apa ya teman-teman? Apa ini bentuknya kita ini? Apa Daniel? Kita komunikasi pagi ini bentuknya apa ini? Pakai media apa ini kita ini? Online, Pak. Online. Apa itu? Virtual. Ya, tatap muka saya nggak bisa melihat kalian, itu nggak ada yang kameranya on ini, ya kan? Kalian bisa melihat saya tatap muka memang. Tapi tatap mukanya lewat media ini, medianya adalah media internet ya. Jadi ini bisa dinamakan bukan komunikasi tatap muka. Ya, meskipun mungkin kameranya nyala on pun semua, itu pun bukan komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka komunikasi langsung ya. Saya bisa langsung melihat kalian semua, termasuk langsung mendengarkan suara saya tanpa menggunakan media. Kemudian berikutnya adalah
dari segi keumuman dan kekhususan, kita memilih media mau mana ya, tergantung tadi itu targetnya. Mau umum atau mau khusus. Apa Pak Yusuf umum khusus ya? Kalau misalnya pesannya umum, ya mungkin bisa menggunakan media umum. Kalau pesannya khusus, ya harus media khusus. Apa Pak contoh, kok bingung saya? Gini, kalau misalnya ini saya mau menyampaikan ke anak-anak, saya akan mungkin mencari media yang khusus dibaca anak-anak atau targetnya anak-anak. Kalau kemudian pesan ini saya mau sampaikan kepada gadis remaja putri misalnya, itu ya kita cari media yang targetnya adalah gadis remaja putri, ya. Apa majalah gadis misalnya ya. Kalau misalnya untuk orang yang suka memelihara burung misalnya, ya kita mungkin lewat media misalnya tabloid kicau ya. Jadi itu yang kalau khusus ya. Umum ya mungkin kayak televisi, tergantung ya. Atau mungkin kita menyampaikan informasi lewat woro-woro masjid. Ini kan berarti didengar semua, ini umum ya. Gitu. Atau tadi itu misalnya si Pratna melihat UNED tadi itu manggil semua warga sebenarnya, tapi yang datang kebanyakan ibu-ibu. Tapi harapannya tadi itu adalah umum, semuanya boleh datang ya. Kemudian berikutnya adalah dari segi kemampuan menemui khalayak masyarakat, misalnya koran, majalah, TV dan telepon ya. Ini hubungannya dengan karakteristik media. Nanti kita belajar di mata kuliah manajemen periklanan ya. Kalau kalian nanti ikut, nanti kita akan belajar lebih melihat karakter media. Karena karakter media ini ya namanya karakter, ya seperti orang punya karakter. Yang ini suka marah, yang ini nggak suka marah. Kok ada Pak? Ya kan, setiap manusia kan punya karakter yang berbeda-beda ya kan. Contoh, kalau lihat SpongeBob itu kan, Patrick karakternya apa? Pemalas gitu ya. Suka makan. Terus siapa? Squidward karakternya apa? Uring-uringan tapi perfect gitu ya. SpongeBob karakternya ceria gitu ya. Berikutnya adalah kemampuan mempengaruhi khalayak. Kita milih media mana yang mungkin lebih tepat ya, mempengaruhi khalayaknya ya. Ya, nanti kita mungkin akan belajar lebih detail untuk masalah ini di mata kuliah manajemen periklanan. Lanjut. Komunikan. Ya. Oh ya, mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tadi yang belum jelas tadi? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Ya, oke lanjut. Strategi mengidentifikasi komunikan ya. Kita bisa melihat apa sih kebutuhan atau motivasi mereka terhadap pesan ya, atau gampangannya apa motivasi atau kebutuhan mereka ketika ikut di dalam program komunikasi ini. Komunikan loh ya, bukan komunikator. Kalau komunikator jelas ya mereka memiliki ini apa. Maka ini yang penting ya. Contoh tadi itu si mahasiswa UNED ini. Kita ngundang warga untuk ikut ini. Ini kita harus bisa mendorong mereka mau datang ini kan, karena sifatnya sukarela ini. Ini harus pintar ini. Bagaimana cara menariknya ini ya. Lah kalau mereka nggak punya motivasi, alah kayak ngunuai gitu, ya nggak datang ya kita rugi, ya nggak ada yang datang. Ya contoh dulu saya pernah besuk ke sebuah rumah sakit, ya, ada ini ternyata ada penyuluhan kampanye oleh mahasiswa FKM ya, Kesehatan Masyarakat Universitas NU Surabaya, UNUSA, ya, gitu. Wah. Mereka datang ke kamar-kamar, Bapak Ibu monggo kami ada penyuluhan gitu. Aduh males ini sebenarnya gitu. Ya siapa yang mau gitu. Ya, akhirnya saya dan istri kebetulan waktu itu besok ya, ikutan juga. Ya ternyata ya ada untungnya. Mereka sudah menyiapkan ya supaya mereka datang ya, yaitu bagi-bagi hadiah ya. Jadi jawab benar diberi hadiah, jawab benar hadiah. Jadi setelah selesai ya kita ya seneng ya, ada hadiah yang kita dapat. Saya dapat hadiah apa ya? Tumbler kalau nggak salah ya. Jadi ini juga harus kita tahu apa sih mereka itu, motivasi mereka itu terhadap pesan yang mau disampaikan itu apa. Berikutnya adalah sikap kepercayaan nilai-nilai tadi itu ya, kita harus paham juga ya. Kemudian tujuan khalayaknya ya, kemampuan mengolah pesan, maksudnya khalayaknya ya, mereka mampu nggak kalau saya menggunakan, jadi kemampuan mereka apakah cepat menerima informasi langsung paham ya. Ya contoh ya, saya pernah
diminta sama Dinas Koperasi Pasuruan kalau nggak salah memberikan pelatihan ke anggota koperasi yang datang ibu-ibu. Temanya memanfaatkan internet untuk promosi gitu. Waduh, aku mikir ini aja mereka ini punya internet atau enggak? Nah ini kan susah juga ini. Saya harus mengetahui, menyampaikan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Takutnya mereka susah untuk mengolah pesan dan nggak begitu paham karena ya itu tadi itu. Ya, kegunaan pesan, manfaat pesannya itu mereka merasakan manfaat itu atau enggak. Kalau nggak ada manfaatnya mereka nggak mau. Kemudian gaya komunikasi atau cara menyampaikan pesan, mereka suka yang kayak apa? Ya, contoh yang saya tahu itu kalau pengajiannya. Kalau pengajian untuk yang umum, ya, apalagi kebanyakan misalnya ibu-ibu, komunikatornya harus lebih banyak memberikan humor misalnya, ya. Kalau mereka memberikan humor ngantuk, nah kayak gitu, ya. Tapi kalau misalnya untuk lebih khusus, misalnya contoh kayak kalian gini, ya humornya sedikit aja. Ya, tapi tergantung ya. Saya punya kelas itu anaknya guyonan terus gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti kalau guyonan ya kita gitu. Karena memang ya itu gaya komunikasinya mereka. Berikutnya adalah pengalaman atau kebiasaan komunikan. Terakhir, efek. Ya, terakhir ini efek. Ya, efek yang diinginkan apa? Ya ini sebenarnya ketika mereka menerima pesan dari kita, apa yang kemudian mereka berubah? Efeknya apa setelah menerima informasi itu? Satu, mungkin mereka menjadi tahu, ya. Tentu tadi itu misalnya Pratna tadi menceritakan di kampungnya ada anak mahasiswa KKN yang melakukan kampanye sosial. Jadi tahu bahaya DBD misalnya, demam berdarah, ya. Terus kemudian DB ya, DBD, demam berdarah, ya. Bahaya demam berdarah. Bagaimana cara menguranginya? Siapa yang menjadi sebabnya, yaitu nyamuk nyamuk Aedes aegypti kayak gitu, dan bagaimana cara untuk membunuhnya atau mengurangi populasinya, yaitu tadi dengan 3M kayak gini. Jadi nggak tahu menjadi tahu, ya. Termasuk juga ini kalau kampanye periklanan, ya, dari kita nggak tahu ada produk itu menjadi tahu, ya, ini pengetahuan, ya. Jadi unaware menjadi aware, ya, kalau di mata kuliah periklanan, ya. Dari unaware menjadi aware, jadi nggak tahu menjadi tahu, ya. Nggak tahu ada HP merek Meizu, kemudian tahu ada merek Meizu. Ada tahu. Saya pikir Meizu itu merek sabun. Bukan, Meizu itu juga ada merek HP. Oh begitu ya. Ya ini kalau nggak gitu, nggak terkenal, orang-orang bagaimana kalau nggak tahu? Bagaimana mereka mau beli kalau tahu aja tidak? Ya. Kemudian berikutnya adalah tahap persuasi. Tujuannya adalah yaitu memberikan persuasi, ya. Setelah mereka cukup mungkin informasi atau mungkin ada harapan yang kemudian minta kita mengubah perilaku mereka, ya, mengubah perilaku mereka yang biasa menggosok gigi model begini, itu ubah menggosok gigi dengan yang benar, ya. Ini contoh. Ini sudah persuasi, ya. Dari masyarakat yang tadi itu mungkin tidak melakukan 3M menjadi 3M, tapi 3M yang ini loh, ya. Yang DB, ya, karena kan sekarang juga ada 3M yang COVID, ya. Kalau 3M COVID itu apa aja? Ikhwan, apa 3M yang COVID ini? Mencuci tangan, Pak, menjaga jarak. Terus? Kurang satu. Yang pakai masker, Pak. Ya, betul. Lah, kalau Pratna yang 3M-nya DB itu apa? Aku lupa malah 3M-nya DB itu. Apa Pratna? Ada yang mungkin tahu 3M-nya DB itu? Menguras, mengubur, apa? Lupa, Pak. Hah? Menguras, mengubur, satunya apa? Nggak tahu, Pak. Oh, ya itu. Ya kayak gitu, ya. Jadi mempersuasi mereka jadinya melakukan sesuatu yang kita inginkan, ya. Kemudian berikutnya adalah mendorong mereka mungkin mengambil keputusan, ya. Misalnya contoh kampanye politik, ya.
dari tidak tahu ada calon ini, kemudian tahu calon ini, dan kemudian malah kemudian mengambil keputusan untuk memilih kita, suka dengan kita, ya mendukung kita, ini contoh ya, mengambil keputusan. Terus kemudian diimplementasi, mereka bisa untuk implementasi, atau kemudian tujuannya ini adalah untuk mereka menjadi pasti, lebih lebih mantap ya, lebih mantap. Jadi kalau misalnya komunikasi disampaikan, terus mereka menjadi nggak hanya lebih paham macam-macam, tapi kemudian yang sudah pun menjadi mantap. Misalnya contoh tadi saya kampanye untuk anak SD, mungkin ada yang sudah nggak usah gigi dengan benar. Oh ternyata benar ya, nggak usah gigi seperti ini, karena mungkin diberitahu sama bundanya kayak gini. Tapi kemudian yang bilang ini adalah dokter gigi, calon dokter gigi, mahasiswa ya. Oh berarti benar, berarti bunda itu cara begini masih gini, semakin mantap. Oke, terakhir ya. Jadi kalau kita lihat tahapan kampanye itu adalah masalah kampanyenya apa, kemudian kita rumuskan masalah, kemudian kita susun strateginya, kemudian kita susun pesan, kita pilih media, eksekusi, kemudian evaluasi, kembali lagi masalah kampanye kayak gitu. Ya, ini tahapan kampanyenya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Ada tugas nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada, sudah mau. Wise-nya Pak, insya Allah di pertemuan berikutnya ya, pertemuan yang terakhir, akan saya sampaikan ya, wise-nya. Wise-nya adalah kayak hari ini ya. Kalian saya minta untuk menyusun program komunikasi. Ya, saya minta untuk kalian menyusun program komunikasi. Kasusnya seperti apa? Ya nanti NIM-nya nanti saya jelaskan. Jadi sesuai nanti adalah latar belakang NIM. Atau mungkin kalian punya ide, monggo ya. Karena terus terang proses komunikasi ini saya baru memegang semester ini ya. Kalau kalian misalnya mau memberikan ide, silakan sampaikan di grup. Pak, kita wise-nya seperti ini. Sempat nanti saya pertimbangkan. Kalau memang mungkin cocok ya saya pakai ya. Tapi rencana saya adalah seperti yang saya jelaskan hari ini, yaitu karena memang proses komunikasi, saya minta kalian membuat perencanaan program komunikasi. Ya, lengkap ya. Mulai dari ini sampai eksekusinya. Ya, kayak gitu. Ya. Bagaimana yang presensinya kurang? Presensinya kurang silakan wabri ke saya ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhirin ya. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.